أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار فأما بعد. Ikhwatul Fudalat, mari kita awali khatamah kita pada sore hari ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 16. Silakan kita buka mushaf surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 16. Surat 75 ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa menguasai Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya di dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila telah dibacakan, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian kamilah yang menjelaskannya kepadamu. Ikhwati fillah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagaimana cara kita harusnya mempelajari Al-Quran. Karena Nabi SAW saking bersemangatnya beliau ingin mengetahui lebih banyak dari isi kandungan Al-Quran, beliau berharap diturunkan lebih banyak lagi ayat kepada beliau. Karena kita tahu bahwa Al-Quran tidak turun secara jumlatan wahidah, tidak turun secara sekaligus kepada Nabi. Jumlatan wahidah itu turunnya dari Allah ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus, kemudian diturunkan kepada Nabi dalam keadaan berangsur-angsur. Dan ada ayat yang turunnya panjang, seperti ayat kursi, atau satu ayat di akhir surat Al-Baqarah yang tentang hutang piutang. Ada ayat yang turunnya pendek, hanya beberapa ayat saja. Ada surat yang turunnya panjang seperti surat Al-An'am. Ada surat yang turunnya pendek-pendek, bahkan surat Al-Baqarah termasuk surat yang dibagi berpuluh-puluh kali sehingga menjadi satu surat yang panjang. Nabi SAW ingin mendapatkan lebih banyak Al-Quran. Sebagaimana seseorang yang menghafal Al-Quran pengen lebih cepat nambah
hafalan. Atau orang yang membaca tafsir pengen lebih banyak dia mengerti dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, la tahrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa untuk mengerti dan menguasai Al-Quran. Biarkan perlahan-lahan, lalu kami kumpulkan ayat demi ayat itu di dalam hatimu, lalu kami menjelaskannya kepadamu. Kalau kami membacakan maka ikutilah. Kemudian yang tidak dibacakan maka syukurlah sampai dia diturunkan semuanya. Apa pesan dari ayat ini? Bahwa kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran bukan hanya dengan lisan. Kalau membacanya dengan lisan, kita bisa cepat. Tetapi yang Allah inginkan, kita membaca Al-Quran juga dengan hati. Allah mengumpulkan Al-Quran bukan di lisan Nabi SAW saja. Bukan di memori Nabi SAW saja. Tetapi Allah juga mengumpulkan Al-Quran di dalam hati beliau. Karena Al-Quran sejatinya adalah hidayah, maka hidayah itu tempatnya di dalam hati. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri hidayah ke dalam hatinya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah lencengkan hati mereka dari petunjuk. Maka kalau Al-Quran disebut sebagai hudan linnas, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, target dari Al-Quran itu bukan lisan orang manusia, bukan pendengaran manusia, bukan pikiran manusia. Targetnya adalah hati manusia. Kalau akal kita bisa cepat memahami Al-Quran, tetapi tidak dengan hati. Lisan kita bisa cepat membaca Al-Quran, tetapi tidak dengan hati. Kenapa? Hati itu tidak bisa sekaligus. Hati itu berubah perlahan-lahan. Makanya ada istilah, ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub. Nabi berdoa, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Karena hati itu tidak bisa sekaligus. Perlahan-lahan dia berubah. Dan karena dia perlahan-lahan bisa berkesan, maka dalam mempelajari Al-Quran kita pun tidak boleh terburu-buru. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Kalau orang membaca Al-Quran terburu-buru dengan lisannya, kata Nabi, yaqra'una Al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Tidak sampai ke dalam hati. Karena bacanya terburu-buru. Jadi la yujawizu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Memang tidak masalah kalau kita tadarus Al-Quran, lalu khatam Al-Quran dalam beberapa hari, dalam beberapa pekan, sebulan sekali. Ini urusan lisan, tetapi hati belum berkesan dengannya. Ini mungkin adalah keinginan lisan untuk bisa mentalafuz ayat-ayat Allah yang mulia. Daripada dia talafuz nyanyian-nyanyian yang sia-sia, maka dia ingin mentalafuz ayat-ayat Allah. Itu baik. Tetapi hati belum mendapatkan haknya. Orang menghafal Al-Quran, nambah hafalan, murojaah. Bahkan akal itu lebih cepat dari lisan, kan? Kalau akal tidak lebih cepat dari lisan, pasti kita lupa mau membaca ayat apalagi berikutnya dengan hafalan. Pasti dia duluan, baru nanti lisan ngikutin. Setelah ini ayat ini, setelah ini ayat ini. Akal yang berbicara, kemudian lisan yang mengucapkan. Akal bisa cepat, lisan bisa cepat, tetapi hati tidak mendapatkan haknya. Padahal Al-Quran itu tujuannya adalah diturunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman, agar menjadi petunjuk bagi mereka. Kenapa kok hati yang jadi target? Karena hati adalah rajanya tubuh manusia. Kalau rajanya sudah beriman, rajanya sudah dapat hidayah, maka dia akan perintahkan ke seluruh anggota tubuhnya untuk taat. Dia akan bilang kepada mata, tundukkan pandangan. Dia akan bilang kepada lisan, diamlah kalau tidak bisa bicara yang baik. Dia akan bilang kepada tangan, bersedekahlah dan lakukanlah kebaikan. Dia akan bilang kepada kaki, langkahkan dirimu kepada kebaikan. Hati adalah raja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentargetkan dengan Al-Quran itu hati-hati manusia. Tetapi tidak akan berkesan hati itu kalau kita membacanya secara tercepat, terburu-buru. Kalau kita analogikan dengan kisah diutusnya Nabi Musa di dalam Al-Quran.
Kepada siapa Nabi Musa diutus awalnya? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Bukan idhab ila Bani Israel, tapi idhab ila Fir'aun. Ada di surat Taha, ada di surat Nazi'at, dan di surat-surat yang lain idhab ila Fir'aun. Kalau Bani Israel bukan gitu teksnya. Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh antum wa idh anjakum min ali Fir'aun. Bukan idhab ila Bani Israel, tapi idhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka, memberi hidayah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra. Setelah dengan Firaun ini ternyata ditentang, baru Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Kenapa kok Firaun? Kenapa enggak Bani Israel? Bukankah Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa? Kenapa idhab ila Firaun? Padahal Firaun bukan umatnya Nabi Musa. Karena dia menentang. Karena Firaun adalah rajanya mereka. Rajanya orang Egyptian, Kipti, dan rajanya orang Bani Israel. Kalau raja ini sampai beriman, maka orang Kipti dan Bani Israel semuanya akan ikut raja. Maka kata Allah, idhab ila Fir'aun wa qul lahu qawlan layyinan. Berdakwahlah kamu kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang lemah lembut, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Kenapa? Supaya Fir'aun ini mengerti dan kemudian dia memperoleh hidayah dari Allah. Kalau dia sudah memperoleh hidayah, semua pasukannya akan memperoleh hidayah. Ini maksudnya kenapa diutusnya kepada Fir'aun. Yang lain tinggal ikut aja. Atau kenapa ayat Abasa wa Tawalla itu turun? Karena Nabi fokus kepada Utsbah bin Rabi'ah, fokus kepada Suhail, kemudian fokus kepada Umayyah bin Khalaf, fokus kepada Mut'im bin Adi, fokus kepada Abu Al-Hakam atau Abu Jahal. Dan datanglah seorang sahabat biasa, miskin buta, Abdullah bin Umi Maktum, ya Rasulullah, ajarkan saya ayat ini, ayat ini, ayat ini. Nabi tidak terlalu mempedulikan kedatangan Abdullah. Kenapa? Bukan tidak peduli, tetapi Nabi berpikir kalau pemuka-pemuka Quraisy ini beriman, maka ada ribuan orang di belakang mereka yang menjadi mengikut akan ikut beriman. Makanya Nabi berdakwah kepada pemuka kaum ini. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran fokusnya kepada hati. Dan kalau hati ini sudah kena, maka seluruh tubuhnya akan mengikutinya. Jadi orang tidak dilihat dari fisiknya yang besar. Kalau hatinya kecil, dia penakut. Walaupun badannya gede. Kalau hatinya tidak beriman, maka walaupun fisiknya besar, gagah, kuat, tidak ada sanggup ke masjid. Kenapa? Hatinya tidak beriman. Sehingga dia tidak akan sanggup ke masjid. Alasannya banyak. Tetapi kalau orang yang hatinya sudah beriman, walaupun punya banyak keterbatasan, sering kan masuk di DP, di BlackBerry itu orang yang pincang, tapi datang ke masjid kan ya. Terus orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi baca Al-Quran. Terus orang di bus dalam keadaan berdesak-desakan baca Al-Quran. Orang buta hafal Al-Quran. Bahkan banyak profesor di Al-Azhar buta, tunanetra tapi profesor. Jadi tidak masalah dengan tubuh, yang masalah itu dengan hati. Makanya ada hadis, Allah tidak melihat kepada fisik kalian, tidak ke rupa kalian, tidak ke perbuatan kalian, bukan amal ya, perbuatan itu salah terjemahannya, bukan kepada amal, tetapi kepada perbuatan. Kalau kepada amal, Allah pasti lihat amal-amal kita. Makanya beramallah nanti fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi terjemah dari itu, innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum dalam riwayat Muslim. Artinya apa? Allah tidak melihat kepada rupa kalian, tidak kepada fisik kalian, tidak kepada pekerjaan kalian, perbuatan kalian, tidak kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat ke dalam hati kalian. Maksudnya Allah ingin mengubah hati kalian. Allah ingin menjadikan hati kalian itu masuk hidayah ke dalamnya. Jika kalian tidak menghalanginya dengan perbuatan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati itu telah tertahan atau tertutup oleh perbuatan-perbuatan dosa yang yaksibun, yang selalu mereka kerjakan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Tetapi hati ini lebih keras daripada batu. Bahkan batu saja bisa berlubang dengan air.
secara perlahan-lahan, lama-kelamaan dia akan berlubang. Ada cenah, tapi ini cenah yang mungkin bisa kita ambil pelajaran tentang cerita julukan Ibnu Hajar. Tapi saya juga belum tahu nih riwayatnya benar apa enggak. Kenapa disebut Ibnu Hajar anak batu? Karena keras, tidak bisa mengerti ilmu, tapi karena beliau rajin belajar akhirnya mengerti juga. Tapi saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi ilustrasinya ya seperti itulah kurang lebih. Batu saja, kalau terus-menerus diteteskan air yang lembut secara perlahan, maka batu itu lama-kelamaan akan berbentuk lubang. Apalagi hati manusia harusnya. Tetapi karena banyak perbuatan dosa, kemudian hati itu tidak lagi mendapatkan hidayah. Qasad. Summa qasad qulubuhum. Khatamallahu ala qulubihim. Dan sebagainya. Fi qulubihim marad. Kan banyak banget nih ayat tentang hati. Menunjukkan bahwa hati manusia itulah yang ditargetkan oleh Al-Quran. Dia menjadi petunjuk bagi hati manusia. Makanya kalau orang baca Al-Quran nggak pakai hati, mau khatam 30 juz, nggak ada pengaruh apa-apa bagi dia ayat itu. Makanya judul kita dengan momentum nuzulul Quran beberapa hari ini, jangan cuma memperingati nuzulul Quran hanya membaca sejarah turunnya Al-Quran. Itu berarti membaca Al-Quran dengan akal, memori, wawasan, tidak akan berkesan ke dalam hati. Terus diperingati setiap tahun nuzul Quran, tapi tidak ada kesan apa-apa. Kenapa? Ada orang yang membaca Al-Quran dengan akalnya, mencari ayat-ayat ilmiah, membaca ayat-ayat sejarah, hanya untuk tamattu akli, untuk merasakan sensasional secara berpikir, ini nggak dapat hidayah. Baca cerita Ashabul Kahfi, anjingnya misalnya Chihuahua misalnya. Jadi anjingnya apa? Chihuahua atau yang apa? Bulldog, yang gede misalnya. Ini hanya tamattu akli. Baca cerita Nabi Yunus, ikan Hud itu seperti apa? Ini semuanya hanya tamattu akli, hanya di akalnya saja. Baca tafsir, baca berbagai macam wawasan tentang ayat itu, ini baru di akal. Belum membacanya dengan hati. Lewat. Oh saya udah tahu. Kalau udah tahu itu cepat. Antum dengarkan ceramah seperti ini, langsung mengerti. Oh ya, ngerti Ustaz. Nggak perlu diulang berkali-kali juga udah nggak ngerti. Nggak seperti pelajaran matematika ya. Berkali-kali ngerti belum? Belum Pak. Ulangi lagi, belum ngerti juga. Kalau ini kan gampang. Pelajaran agama itu gampang. Nggak seperti pelajaran sains. Jauh lebih mudah. Sehingga kita mengertinya itu cepat. Sekali dengar langsung paham. Sekali dengar langsung paham. Yang susah itu pintu belajar agama, yaitu bahasa Arab. Kalau ilmu agamanya itu gampang. Tetapi pintunya ini yang susah dibuka, yaitu bahasa Arab. Ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, ada segala macam. Intinya, kalau belajar Al-Quran dengan akal, cepat bisanya. Tapi tidak akan masuk ke hati. Orang belajar Al-Quran misalnya di universitas atau di pesantren atau di sekolah. Pengalaman sendiri. Baca tafsir. Karena besok mau ujian tafsir. Ujiannya tafsir surat Al-Mulk. Satu surat, 30 ayat. Berapa panjangnya tuh? Lihat aja di Ibnu Katsir berapa banyak. Itu baru satu referensi. Kita disuruh baca sekitar 5 referensi. Ibnu Katsir baca, Al-Qurtubi baca, Al-Maraghi baca, kemudian Bahrul Muhit baca, berbagai macam tafsir suruh baca satu surat. Sehingga kita kebutlah satu malam itu baca semuanya, faham. Besok ujian bisa jawab, dapat nilai mumtaz, excellent, tetapi hatinya nggak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Dia membaca Al-Quran dengan akalnya, bukan dengan hatinya. Kemudian ada juga yang membaca Al-Quran dengan memorinya. Dia hafal. Bahkan ada orang yang hafal Al-Quran 1 bulan khatam, 1 tahun khatam, setengah tahun khatam. Ini membaca dengan memorinya. Semua ini baik, cuma belum sempurna sampai ke dalam hati. Kalau belum sampai ke dalam hati, menggunakan akal memang perlu. Menghafal, apalagi pahalanya gede. Tetapi kalau belum sampai ke dalam hati, tidak ada nilainya. La yujawizu hanajirahum. Lalu nanti di mata Allah kedudukannya apa? Kata Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada orang yang datang kepada Allah di hari kiamat, rajulun azimun samin. Gede badannya, tinggi besar, tetapi ketika ditimbang, dia lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Amalnya banyak, tetapi lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Coba bayangkan. Kenapa? Karena tidak masuk ke dalam hati tilawah Al-Qurannya. Hanya di lisan-lisan saja. Belum sempurna sampai ke dalam hati. Seperti orang yang sholat, gerakan saja tapi tidak khusyuk. Seperti orang yang haji, cuma berinfak saja tapi tidak mabrur.
Seperti orang yang puasa cuma menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak menahan hawa nafsunya, marahnya, ucapannya, dan segala macam. Seperti orang yang tarawih, tetapi hanya mendapatkan jumlah rakaat saja, tetapi tidak berkesan atau khusyuk di dalam sholatnya. Begitu juga orang yang baca Al-Quran. Ruhnya adalah ta'assur wa tadabbur, berpengaruh di dalam hatinya. At-ta'assur bil Quran, merasakan pengaruh, kesan, sensasi di dalam hatinya, bukan di akalnya saja. Kalau mencari sensasi pikiran, kita tinggal baca tafsir. Setelah itu cepat-cepat kita baca pun udah dapat sensasi berpikir. Makin banyak kita dapat, makin sensasional. Kenapa? Saya tahu banyak. Dari nilainya mumtaz, orangnya LC, MA, doktor, profesor. Ini semuanya sensasi di akal. Dapat gelar-gelar yang bagus karena ilmunya banyak. Tapi hatinya, walaupun gelarnya profesor, belum tentu hatinya memperoleh hidayah dari gelar itu. Kan banyak seseorang gelarnya profesor di bidang tafsir, tetapi hatinya tidak berkesan dengan Al-Quran. Nanti kita cari tahu apa indikator seseorang itu hatinya berkesan dengan Al-Quran. Dia tidak merasakan kesan itu, cuma di akalnya saja. Saya tahu ini ayat, asbabun nuzulnya bagaimana, maksudnya seperti apa. Itu orang yang membaca Al-Quran dengan akal. Ada yang hafal Quran, bahkan nomor ayatnya dibolak-balik dia ngerti. Bacakan surat ini ayat sekian, langsung dia bacakan. Coba bacakan dari belakang ke depan, dia bisa juga. Saking kuatnya hafalan. Ini membaca dengan memori. Ada yang membaca Al-Quran dengan lisan, fasih. Ucapannya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nggak berirama karena saking fasihnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap huruf dia kasih haknya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan him tapi him. Ada hi baru Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fasih, tetapi tidak berkesan di dalam hatinya. Ada yang membaca dengan bakat seninya, dengan irama yang bagus, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Apapun yang dia lakukan kalau tidak masuk ke dalam hatinya, dia belum membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, maka nilainya di mata Allah belum apa-apa. Makanya Nabi SAW pernah terburu-buru pengen mempelajari Al-Quran. Pasti niat beliau baik. Beliau pengen tahu lebih banyak ayat lalu beramal. Beliau lebih ingin paham lebih banyak ayat lalu beramal. Beliau ingin hafal lebih banyak ayat. Tetapi kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Itu juga jawaban Allah kepada orang-orang kafir yang mengatakan, laula unzila alaihi surah. Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu surat yang panjang? Atau jumlatan wahidah, seluruh Al-Quran diturunkan sekaligus? Kan ini permintaan orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Kan banyak orang yang bertanya gitu, Ustaz, kenapa sih Al-Quran nggak turun sekaligus saja? Belum dari langit langsung dihafal oleh Nabi 30 juz. Kenapa nggak gitu? Kadzalika nutsabbita bihi fu'ada, kata Allah. Begitulah caranya kami memberikan kesan di dalam hatimu, wahai Muhammad. Kalau sekaligus nggak berkesan. Tetapi kalau berangsur-angsur, lalu terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang kemudian kita kenal dengan nama asbabun nuzul, baru dia berkesan. Allah buat asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang mengiringi turunnya ayat Al-Quran, maka dengan asbabun nuzul itu jadi berkesan, ada pengalaman, ada visualnya. Oh, dia turun ketika ada kejadian ini. Oh, turun ketika peristiwa ini. Sehingga kadzalika nusabbitu bihi fu'adak, kami kuatkan hatimu, kami mantapkan hatimu, kami kesankan hatimu dengan Al-Quran, dengan cara turunnya berangsur-angsur. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu, ikhwasillah, kita membaca Al-Quran dengan hati.
Kalau selama ini kita rajin tilawah dengan lisan, sudah baik. Rajin menghafal Al-Quran dengan memori, sudah baik. Rajin membaca tafsir dengan akal kita, sudah baik. Pertanyaannya, sudah berapa ayat di dalam Al-Quran yang kita baca dengan hati? Tilawah dengan hati? Dari Al-Fatihah, berapa ayat yang sudah kita tilawah dengan hati? Arti tilawah dengan hati berasa di sini. Menjadi hidayah, menjadi ketakwaan, menjadi iman. Kalau kita baca ayat-ayat tentang kan isi Al-Quran itu ada akidah, ada akhirah, ada syariah kan ya? Kandungan Al-Quran. Kalau sejarah itu bukan isi Al-Quran. Itu adalah materi Al-Quran untuk membahas isinya. Contoh Allah berbicara tentang sejarah Ashabul Kahfi tadi. Pelajarannya apa? Isinya apa? Bukan pelajaran sejarah. Kalau pelajaran sejarah justru itu nggak lengkap sejarahnya. Karena cuma dibahas sedikit-sedikit aja. Secara data nggak terlalu lengkap. Hanya disebutkan ada sekelompok pemuda. Bahkan jumlahnya pun sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ini angkanya juga tidak terlalu detail. Berapa jumlah mereka, apa jenis anjingnya, di mana mereka, tahun berapa mereka, berapa lama mereka di gua, itu juga tidak terlalu detail. Karena dia memang bukan buku sejarah. Kalau kita mau belajar sejarah lewat Al-Quran, kita nggak akan dapat data sejarah yang lengkap di dalam Al-Quran. Karena itu bukan fokusnya Al-Quran. Kita dapat pelajaran sejarah, bukan data sejarah. Itu yang Allah inginkan. Inti dari Al-Quran itu bukan buku sejarah, tetapi dalam sejarahnya ada pelajaran. Di dalam kisah-kisahnya ada ibrah dan mau'izah. Itulah yang Allah inginkan. Nah, salah satu dari inti Al-Quran, pelajaran Al-Quran itu tentang akidah. Contoh dalam cerita Ashabul Kahfi, kesimpulannya apa? Kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Akidah bahwa Allah itu kalau berjanji benar janjinya. Kata Allah, kalau kalian masuk ke dalam gua, nanti akan aku berikan kalian berbagai macam nikmat. Aku berikan kalian ketenangan, dan Allah sudah menepati janjinya. Akhirah wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahwa akhirat itu tidak usah diragukan. Hari berbangkit itu mudah bagi Allah. Itulah pelajaran Al-Quran. Itulah isinya Al-Quran. Maka kalau kita mau membaca Al-Quran dengan hati, coba rasakan. Ketika kita melewati tema akidah, bertambah nggak iman kita? Bertambah nggak sifat kita? Bertambah nggak al-inqita' ilallah? Semata-mata berharap dan bergantung kepada Allah yang disebut dengan at-tawakkal, as-siqah, al-iman, apalagi. Apakah bertambah yakin kita kepada Allah ketika membaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir? Apakah bertambah iman kita ketika kita membaca Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat tentang Allah, ayat-ayat tentang tauhid, ayat-ayat tentang kebesarannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kesimpulannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Langit dan bumi bukan ayat sains. Walaupun bisa dibuktikan secara saintis, tetapi dia bukan ayat sains, bukan buku sains, tetapi dia buku akidah dengan approach sains, dengan pendekatan sains. Buku akidah dengan pendekatan sejarah, buku akidah dengan pendekatan kita. Buku akidah dengan pendekatan perumpamaan, buku akidah dengan berbagai macam pendekatan. Tapi intinya akidah, petunjuk bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu. Yang diinginkan dari itu bertambah iman, zadatuhum imana. Jadi lebih yakin kepada Allah. Ini baru namanya membaca Al-Quran dengan
Kalau di Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertambah syukur, bertambah merasa Allah Maha Baik, bertambah bahagia. Ar-Rahmanir Rahim, bertambah roja, tidak putus asa. La taqnatu min rahmatillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga dia merasa Allah saya ini, Rabb saya ini Rabb yang maha banyak kasih sayangnya. Jadi saya akan meminta kasih sayangnya. Ini ayat akidah. Terus tema yang kedua, akhirah. Tentang akhirah. Di antaranya kalau di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Apa yang harus bertambah di dalam hati kita? Rasa takut akan azab neraka. Rasa ingin akan nikmat surga. Rasa takut akan padang mahsyar, hisab, mizan, sirat dan segala macamnya. Rasa ingin mendapatkan syafaat, naungan di antara 7 golongan, dapat masuk surga tanpa hisab di antara 70.000 orang. Ini semuanya adalah membaca Al-Quran dengan hati ketika melewati ayat akhir. Kita baca, La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. Itu ayat tentang akhirat, tentang kiamat. Sudahkah itu berkesan di dalam hati kita? Ketika kita mengerti ternyata manusia nanti berdebat bukan dengan orang lain dulu, berdebat dengan anggota tubuhnya. Tangannya menuduh dia dengan tuduhan yang jelek-jelek. Dia mengatakan, ya tangan, kenapa engkau rela tega menyakiti saya? Matanya mengatakan yang jelek, wahai mata, kenapa engkau tega menyakiti saya? Maka pada hari itu setelah lisannya selalu walau alqa ma'adhirah menyebutkan alasan-alasan, Allah tutuplah lisannya. Kemudian tenanglah seluruh anggota tubuh menghujat dirinya sendiri. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya menghujat dirinya sendiri. Pada hari itu manusia akan bersaksi atas, bukan untuk. Kalau untuk itu meringankan, kalau atas itu memberatkan. Akan bersaksi atas dirinya sendiri walaupun dia sudah banyak beralasan dan membela diri tidak bisa. Apakah ayat seperti ini berkesan di dalam hati kita? Atau sekedar kita lantunkan dengan suara yang bagus saja dengan lisan kita? Atau sekedar hafalan kita yang lancar, tergantung dengan apa kita membaca. Kalau hati kita berkesan, maka dia akan instruksikan ke seluruh tubuh kita untuk bertaubat kepada Allah. Hati itu akan menyuruh anggota tubuh kita menjadi lemah dan tidak sanggup berdiri, akan menyuruh jidat kita sujud, akan menyuruh air mata kita keluar. Hati yang memerintahkan itu ketika dia berkesan. Makanya kalau lewat ayat tentang akhirat, bagaimana hati kita? Lewat tentang kejadian kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat dan seterusnya. Bagaimana nasib kita? Bagaimana hati kita? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah al-haqqah dan segala macam, al-infitar, al-insyiqaq dan sebagainya. Bagaimana hati kita? Apakah dia merasakan sensasi, ta'azzur, pengaruh, kesan?
Di antara kesannya adalah wajilat, menjadi gemetar. Sehingga dia akan perintahkan ke seluruh tubuhnya gemetar. Apa arti seluruh tubuh gemetar? Dia ketakutan. Sebagaimana kata Allah, taksyairul julud. Juludnya, kulitnya semuanya gemetar. Apa arti kulit gemetar? Coba lihat kulit kita gemetar. Susah kulit gemetar. Arti kulit gemetar, seluruh tubuhnya gemetar. Karena seluruh tubuh manusia dibalut dengan kulit. Makanya kata Allah, kulit mereka gemetar. Artinya tubuh mereka gemetar. Kenapa? Karena hatinya gemetar. Terus juga ada ayat tentang syariat. Ayat syariat itu kan tiga tema Al-Quran. Akidah, akhirah, syariah. Syariah itu di dalamnya ada ayat perintah, ada ayat larangan, ada ayat keutamaan-keutamaan, ada ayat dakwah, ada ayat nilai-nilai, mana yang baik, mana yang buruk, yaitu akhlak. Itu semuanya masuk ayat syariah. Kalau kita lewat ayat syariah, bagaimana hati kita? Merasa syarhus sadar? Sami'na wa ata'na, taqwa, kata Nabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu, taat itu di sini. Taat itu di sini. Taat itu di sini. Karena taqwa itu sami'na wa ata'na. Berarti bisa disebut taqwa itu ketaatan. Ketaatan itu di sini. Ketaatan itu di sini, di dalam hati. Atau sebaliknya, ketika kita membaca Al-Quran, justru yang terasa di dalam hati kita itu haraj. Merasa sempit, merasa berat, merasa ogah, merasa terbeban. Berarti kita membaca Al-Quran dengan hati ataupun mendustakan Al-Quran dengan hati. Sekarang kita lihat apa indikator atau gambaran orang yang membaca Al-Quran dengan hati. Coba buka surat Maryam, surat 19, ayat 58. Surat 19 ayat 58. Kalimat terakhir dari ayat ini. Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Itulah indikator seseorang membaca Al-Quran dengan hatinya. Ada 3 indikatornya. Ayat 58. Indikator pertama apa? Kharru. Indikator kedua, sujjadan. Indikator ketiga, bukiya. Ini kalau seseorang membaca Al-Quran dengan hati. Pertama, kharru. Apa itu kharru? Kalau dalam terjemahan artinya tersungkur. Apa tersungkur? Apa arti tersungkur? Nggak kuat berdiri, itu arti tersungkur. Saking takutnya kepada Allah, itu lututnya jadi lemas. Sehingga nggak kuat berdiri. Kenapa? Dia yakin sekali bahwa berita yang dia dengar ini dari yang maha benar. Dan benar-benar mengerikan. Coba bayangkan seorang ibu punya anak masih kecil. Cinta banget sama anaknya. Anaknya lucu, cantik, baik, solehah, kecil, pintar. Lagi lucu-lucunya dibawa sekolah ke sekolah TK. Pas ibunya lagi di mana gitu, dia dapat telepon dari gurunya. Dapat telepon, isinya apa? Kata gurunya, anak ibu kecelakaan, ditabrak truk pula misalnya, dan nyawanya tidak terselamatkan. Ibu ini kuat berdiri nggak? Nggak akan kuat berdiri. Kenapa? Karena dia begitu menghayati dengan perasaannya, dengan hatinya, dan dia tahu berita itu benar karena dari orang yang dia percaya. Tapi coba kalau nomornya nggak dikenal, ada yang telepon gitu, kamu siapa? Jangan-jangan ini penipuan kan ya? Dia nggak percaya. Kalau dia nggak percaya, berarti lututnya tetap kuat berdiri kan? Tapi ketika dia percaya, langsung lemes. Ini tergantung iman, tergantung hatinya. Makanya kalau hatinya sudah beriman dengan berita Al-Quran tentang orang yang diberikan kitab sebelah kanan, diberikan kitab sebelah kiri, orang yang di dalam nerakanya kehausan minum lalu terbakarlah perutnya dan tidak menghilangkan hausnya. Ketika dia mendengar berita ini dan dia tahu ini benar, maka lututnya nggak kuat berdiri. Seperti Umar bin Khattab. Waktu Umar baca surat Al-Tur dalam sholatnya. Wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur wastaqfil marfu' wal bahril masjur. Sudah selesai sumpah-sumpah. Ketika sampai di ayat Inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
Inna azab rabbika lawaqi'. Diulang-ulang, akhirnya Umar jatuh, gak kuat lagi berdiri. Makin diulang makin lemas, makin diulang makin lemas. Puncaknya, qarru, dia terjatuh, tidak kuat berdiri. Ini namanya membaca Al-Quran dengan hati. Pernahkah kita merasakan gak kuat berdiri gara-gara baca Al-Quran? Pernah, soalnya bacanya 1 juz, jadi gak kuat berdiri. Bukan karena ayatnya, bukan karena kesannya, tetapi karena lamanya. Pernah kan? Kalau nggak salah di Al-Latif deh. Beberapa tahun yang lalu, awal-awal kita buat Qiyamul Lail, ada yang jatuh ke belakang, ngantuk soalnya. Bacanya pernah nggak panjang-panjang amat, cuma 2 lembar. Sudah aja jatuh, ngejeblak ke belakang. Pernah juga di Masjid Al-Islah, Jalan Suci itu benar-benar jatuh tuh, bukan ke belakang, ke depan, kena dinding. Karena dia saat pertama, depannya dinding, buat jatuh, ininya benjol. Salah 1 juz. Nah ini pernah tersungkur, tapi bukan karena kesan, tersungkur karena kelamaan. Gak masuk ayat itu, gak masuk kategori. Yang masuk ke kategori, dia tersungkur karena takut kepada Allah. Lututnya jadi lemes, gak sanggup berdiri. Seperti Umar, seperti Jibril. Bagaimana sabda Nabi tentang Jibril ketika Mi'raj? Saat Nabi berada di Sidratul Muntaha, Jibril menunggu Nabi di Sidratul Muntaha dengan wujud aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Jibril wujud aslinya, berdiri dengan gagahnya. Tapi ketika Allah berfirman menyuruh Nabi Muhammad untuk naik ke Arash, Jibril nggak kuat berdiri, takut kepada Allah. Gimana Jibril jatuhnya? Gini Jibril jatuhnya. Kata ulama, seperti sehelai jubah, anggap aja ini jubah, yang dipegang ujungnya, kalau tiba-tiba lepas, begitulah Jibril jatuh. Tidak ada tenaga sama sekali. Gak jatuh pelan-pelan. Saking tidak bertenaganya Jibril, seperti sehelai jubah, yang dipegang begini, digantung, tiba-tiba dilepas, jatuhnya, begitulah Jibril jatuh. Padahal dia adalah di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Di quwwah, punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia muta'an sama amin, ditaati di langit dan terpercaya oleh Allah memberikan wahyu untuknya untuk disampaikan kepada al-amin di dunia. Al-amin di langit, Ar-Ruh Jibril. Al-amin di dunia, Muhammad Rasulullah SAW. Di kuat sekali orang-orang makhluknya. Malaikat yang paling kuat, paling gagah, paling terhati, paling segari, paling luar biasa mulia. Tetapi ketika takut kepada Allah, jatuhnya seperti sehelai lubang yang dilepas dari pegangan, sehingga langsung kharbu. Itu namanya kharbu. Jadi kalau mau tahu bagaimana ilustrasi kharbu, ini namanya kharbu. Kharbu sujada wa bukiya, itulah kharbu. Maksudnya kharbu berarti selama ini kita masih jarang membaca Al-Quran dengan hati. Lebih banyaknya dengan akal dan lisan kita, karena kita belum pernah merasakan sensasi kharbu, jatuhnya seseorang karena nggak kuat berdiri. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang hafalannya luar biasa, tetapi bukan cuma hafalan, hatinya juga luar biasa. Baru membuka Al-Quran, baru bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pingsan. Coba. Baru bilang pingsan. Coba gimana imannya? Bangkit dari pingsan, sadar lagi, dia mau baca Al-Quran lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali, yang ketiga kalinya dia bilang apa? Hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Ini firman Allah, ini firman Rabbku. Saya nggak kuat. Itulah maksud iman, kharbu. Itulah maksud Allah tentang ayat, jika kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka dia akan hancur lebur menjadi butiran pasir karena takut kepada Allah. Seandainya Al-Quran itu dibaca dengan sebenar-benarnya, gunung membacanya dengan sebenar-benarnya, makanya nggak kuat gunung menanggung surat. Diberikan kepada langit, langit nggak berani. Diberikan kepada bumi, bumi nggak kuat. Diberikan kepada manusia, kata Allah kan. Tetapi manusia itu sebagian besarnya bodoh. Maksudnya apa? Bukan menyesal karena sudah diberikan, bukan. Sebagian besarnya bodoh karena kebodohan mereka nggak ngerasain betapa beratnya Al-Quran. Karena kebodohan mereka nggak ngerasain betapa beban Al-Quran itu nggak ringan. Karena kebodohan mereka nggak ngerasain betapa Al-Quran itu benar-benar membuat sesuatu itu bisa hancur. Satu ayat saja, satu huruf nun, satu huruf kan? Nun dikasih ke atas gunung, karena gunung itu lebih pintar dari manusia. Nun aja berusaha membuat dia menjadi butiran debu. Tapi manusia dikasih 30 juz biasa-biasa aja. Makanya kata Allah, manusia itu bodoh. Lebih banyak bodohnya daripada yang pintarnya, yang ulul albabnya. Kalau ulul albab kayak tadi tuh, kharbu, gak kuat berdiri. Berarti kita masih tergolong jahili yang masih
banyak yang tertutup hatinya dengan kebodohan dan kejahilian, sehingga kita tidak merasakan sensasi apa. Itu yang saya sebut dengan membaca Al-Quran dengan hati. Tilawah dengan hati. Ini yang pertama. Yang kedua, ada di situ kalimat sujada. Setelah dia tersungkur, nggak kuat berdiri, maka dia langsung sujud. Dengan sujud yang panjang. Dengan sujud yang hampir seolah-olah membaca satu juz Al-Quran. Apa yang dia baca di dalam sujudnya? Dia membaca kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, ta'zim, tahlil. Kemudian membaca la haula wala quwwata illa billah. Semua yang dia agungkan Allah. Kenapa? Dia tahu betapa dirinya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Orang yang membaca Al-Quran dengan hati, dia akan sujud. Itu ekspresinya. Pesannya, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Rendah, tidak mau menyombongkan diri. Tidak mau menganggap dirinya hebat. Tidak ujub. Tidak kagum kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Sehingga dia sujud. Menempatkan jidatnya di tempat paling rendah yang dia injak-injak, yaitu tanah. Kalau orang baca Al-Quran malah muncul sombong, berarti nggak membaca dengan hati. Kadang suaranya bagus. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِنَاحِكَ لَا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا. Allah, sombong. Saya paling bagus bacaan Al-Quran. Saya paling qori yang terhebat di dunia. Berarti dia tidak membaca Al-Quran dengan hatinya. Karena justru kalau dia baca dengan hati, dia akan sujada wajhiyya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi kalau justru muncul rasa sombong, merasa saya udah tahu, saya udah ngerti, saya udah ini, sombong dengan suaranya, sombong dengan bacaannya, sombong dengan hafalannya, sombong dengan ilmunya tentang tafsir, berarti dia tidak membaca dengan hati. Nggak mungkin orang yang membaca dengan hati justru sombong. Malah sebaliknya, sujadan, merasa tidak dapat. Subhanaka Rabbana, la ilma lana illa ma'allamtana. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kecuali sedih. Makanya, datang memang namanya sombong atau ujub itu, kata para ulama, lebih halus daripada langkah-langkah semut. Nggak berasa tiba-tiba udah ada dalam hati kita. Ujub, ria, sombong. Itu lebih halus daripada langkah-langkah semut. Tiba-tiba muncul dalam hati kita. Tapi ketika dia muncul langsung kita keluarkan lagi. Kamu jangan datang dalam hati saya. Karena bukan tempat kamu di dalam hati saya. Tempat kamu di dalam hati orang-orang yang munafik. Di dalam hati saya tidak ada sifat sombong. Sehingga kita buang dengan astagfirullahaladzim. Biasa muncul itu. Apalagi kalau kita bacaannya baik sedikit, itu mulai muncul. Semut-semut, langkah-langkah semut sombong itu datang dalam hati kita. Ditambah lagi orang memuji kita. Ditambah lagi banyak pengikutnya. Ini makin mudah sombong. Sehingga kita usir dia dengan astagfirullahaladzim. Ini orang yang membaca Al-Quran dengan hati. Tapi kalau baca Al-Qurannya bukan dengan hati, malah dia senang. Malah dia buat-buat. Akhirnya jadi nggak bagus malah ya. Kan yang bagus itu bukan dibuat-buat kan? Yang bagus itu membacanya dengan sedih, dengan hatinya, walaupun suaranya terang. Tetapi kalau dia buat-buat justru jadi nggak enak dengarnya. Ini sujada. Yang ketiga, gambaran orang yang membaca Al-Quran dengan hati itu selain kharru sujada wa bukiyya. Insya Allah kalau ini mungkin kita pernah ngerasain. Yang paling belum pernah kita rasain itu yang pertama tuh. Itu yang paling berat. Itu tingkat tertinggi itu. Sampai lemes lututnya, itu baru benar-benar beriman. Kalau sujadan insya Allah kita berusaha. Tetapi kalau yang bukiyah, insya Allah beberapa kali kita mudahlah. Terutama kalau lagi banyak masalah ya. Tapi itu nggak masuk kategori juga tuh. Sama kayak tadi. Banyak masalah gitu. Banyak utang. Atau lagi ribut sama pasangan. Lagi sedih gitu. Baca Al-Quran. Ayatnya padahal ayat tentang hal-hal yang sifatnya nggak harus menangis. Karena ayat kisah kan mau nangisin apa kan. Belum selesai juga ceritanya kan ya. Kisah misalnya. Wadkur fil kitab Ibrahim. Dia nangis sendiri tuh. Kenapa dia nangis? Karena terbawa oleh sedihnya. Ini bukan itu maksudnya. Bukiyah di sini dia tidak menangis kecuali karena dia menangisi dirinya sendiri yang belum bisa mengamalkan ayat. Menangisi dirinya yang mungkin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangis karena takut, khauf. Itu baru namanya menangis. Tafidhu minad dama
Apa itu tafiyud? Tafiyud itu fayadhan. Fayadhan itu bahasa Arab artinya banjir. Tafiyud minad dam'i artinya air matanya tuh bercucuran, banjir air mata. Saking banyaknya dia menangis. Itu berarti orang yang membaca Al-Quran dengan hati. Para sahabat dulu, kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi pada masa itu, kita akan lihat mata-mata mereka rata-rata bengkak. Kenapa? Malamnya kebanyakan nangis. Bukan kebanyakan tidur. Kalau kita bengkak juga, tapi kebanyakan tidur. Kalau mereka bengkak, kebanyakan nangis. Ini karena mereka membaca Al-Quran dengan hatinya. Bahkan seorang raja Ethiopia, raja Afrika yang bernama An-Najashi saja, yang waktu itu belum beriman, ketika mendengar dibacakan Al-Quran surat Maryam, dia nangis, akhirnya dia beriman. Dan dia yang pertama dilakukan sholat gaib oleh Nabi SAW, sehingga muncullah syariat sholat gaib. Ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran dengan hati, pasti bisa menangis. Kalau belum bisa menangis, berarti belum melewati tenggorokannya. La yujawizul hadajirahum. Kenapa nggak bisa lewat? Ada ron di sini. Bal kalla bal rona. Ada ron di sini. Apa ronnya? Dosa-dosa, maksiat. Itu ron di sini. Sehingga ketika dia mau lewat, tertahan, keluar lagi. Dibaca, ketahan lagi, keluar lagi. Tapi kalau dia sudah bertaubat, dia tinggalkan dosa, maka connecting. Lihat di internet, kan ada istilah send, ada istilah receive kan ya? Ada kan? Kadang-kadang sendnya tuh udah 10.000, receive-nya baru 100 kan? Itu artinya apa? Disconnect. Ya, udah di-send banyak, tapi nggak ada yang kedapat, nggak ada yang receive-nya. Berarti disconnect. Begitulah lisan yang nge-send, hati yang receive. Kadang-kadang dari 100 ayat yang kita baca, di-send 100, yang ke-receive cuma setengah. Atau kadang-kadang nggak ada receive sama sekali, nol. Ini terlalu nih, bahaya banget. Udah desain banyak tapi nggak ada yang receive. Berarti ada disconnect. Bahasa nabinya la yujawizul hanajirahum. Tidak melewati tenggorokan, nggak di-connecting ke hatinya. Ada disco di sini. Apa sinyalnya di sini? Disconnected kenapa sebabnya? Sinyalnya kenapa lemah? Karena banyak dosa. Jaringannya terganggu. Gangguannya apa? Dosa. Ini kalau ilustrasinya ilustrasi dalam bentuk internet jaringan. Gangguannya badai, makin kuat badainya, maka makin lemot dia. Kalau mau speedy, jadi promosi speedy. Saya soalnya dulu pakai speedy. Kalau mau speedy, gimana caranya? Kalau mau cepat sampai ke dalam hati, tadi tuh tinggalkan dosa, bacalah perlahan-lahan. Coba kalau kita buka komputer, udah itu komputernya masih pakai Pentium-Pentiuman yang lama gitu. Sementara yang kita akses itu gede-gede bahannya, memorinya besar-besar. Terus kita klik berkali-kali, apa jadinya? Kita nggak sabar. Seharusnya klik sekali aja, tunggu aja kan dia. Namanya juga komputer lemot, jadi biar aja dia berproses loading, lama-lama nanti kebuka sendiri. Kita klik Mozilla gitu. Belum keluar, klik lagi berkali-kali sampai 10 kali, apa yang terjadi? Hang. Akhirnya harus dimatiin dulu. Begitu juga kita. Kalau buru-buru baca Al-Quran, langsung ditambah lagi. Akhirnya apa? Hang, akalnya hang, memorinya hang, lisannya hang, hatinya hang. Yang terjadi apa? Dia harus matiin dulu. Kalau manusia maksudnya dia harus dikejutkan dulu dengan musibah sehingga dia akhirnya sadar, lembut lagi hatinya, tobat kepada Allah, baru nanti di send lagi. Langsung receive ya. Jangan tunggu dikasih musibah dulu dong, biar di refresh, jangan. Refresh aja dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Baru setelah itu kita bisa merasakan sensasi farru sujada wa bukiyin. Pertanyaan terakhir. Terus bagaimana caranya Ustaz? Supaya kita dapat semua kebaikan ini. Membaca Al-Quran dengan hati itu caranya gimana? Caranya ya jangan buru-buru. Cara jangan buru-buru gini. Antum setiap ikut ta'lim di masjid, kan selalu ada ayat yang dibacakan. Lalu dibahas oleh Ustaz, dibedah apa isi dari ayat itu. Nggak panjang, paling-paling 2 baris, 3 baris kan ya. Itu catat, sampai di rumah baca lagi. Kayak gitu. Berangsur-angsur, sebagaimana wahyu itu turunnya, berangsur-angsur, jangan buru-buru. Jangan dicatat di masjid, tapi di rumah bacanya Al-Baqarah, nggak nyambung dengan yang tadi dibahas, nggak akan berkesan. Yang sudah dipelajari, yang sudah dimengerti, yang tadi udah dibahas, baca lagi di rumah, sampai kita berkali-kali masuk ke hati. Karena hati itu nggak bisa sekaligus memasukkan ayat Al-Quran ke dalamnya. Berkali-kali, diulang, akhirnya berkesan di dalam hati. Ulangi ayat yang sama berkali-kali dengan pemahaman dan tadabbur. Makanya, misalnya hari ini kita dapat surat Al-Qiyamah 2 baris. Nanti baca di dalam sholat, baca di rumah, sampai berkesan. Baru jadi hidayah. Nanti baca dapat lagi dari ustadz yang lain. Baca lagi di rumah, kayak gitu belajar Al-Quran.
nggak bisa saya mau baca tafsir surah Al-Baqarah sekaligus. Ya mungkin bisa membacanya tapi tidak bisa berkesan dengannya. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Adapun target tadarus nggak usah dikurangi, tetap aja tadarus. Tapi target ini harus tambah membaca Al-Quran dengan hati. Setelah selama ini kita membaca Al-Quran dengan, mudah-mudahan momentum nuzul Quran ini bukan hanya sekedar seremonial simbolik yang kita lakukan setiap 17 Ramadan, tidak ada makna apapun. Yang dibahas hanya sejarah Nabi dapat wahyu, lalu dibuat guyon segala macam, lalu orang ketawa, setelah itu pulang tanpa membawa oleh-oleh apapun. Tetapi kita sudah dapat satu ilmu yang paling berharga, yaitu membaca Al-Quran dengan hati, agar memperoleh sukarru, sujud dan wabukiyah, dan intinya memperoleh hidayah akidah, hidayah akhir, dan hidayah syariah dengan kalimat sami'na wa ata'na ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang yang dapat petunjuk, itulah orang yang beruntung insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini detik-detik menjelang berbuka, salah satu waktu yang paling mustajab doa. Kenapa? Karena menjelang berbuka itu orang lagi lemas-lemasnya kan ya. Pada lemas, kalau nggak lemas dia dicurigain. Insya Allah kalau berpuasa kan lagi lemas-lemasnya. Ketika manusia lagi lemas, saat itulah Allah paling banyak mengunculkan rahmatnya. Jadi perbanyaklah doa sekitar 20 menit sebelum kita berbuka. Mudah-mudahan Allah menjadi terbaik. Bagaimana kita akan gemetar hati sementara paham juga enggak? Makanya tadi saya bilang belajar Al-Quran itu perlahan-lahan. Kita bahas satu ayat, dua ayat di masjid kayak gini, di alim kita catat kan udah ngerti nih berarti. Yang tadi di surat Al-Qiyamah kan udah ngerti kan? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Yang udah kita ngerti, kita ulang-ulang di rumah. Yang udah kita ngerti. Selain ayat-ayat populer, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun kan ini udah pada ngerti ya. Yang udah kita ngerti, kita ulang-ulang terus. Karena nggak bisa sekali, terus diulang. Baru dia masuk ke hati. Makanya Aisyah pernah membaca satu ayat saja. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dari subuh sampai zuhur. Satu ayat itu saja. Kenapa? Supaya masuk ke hati. Abdullah ibnu Mas'ud membaca, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru." Satu ayat saja dari Al-Mulk sampai pagi. Satu malam, satu ayat. Kenapa demikian? Mereka ingin merasakan di hati, bukan cuma di lisan. Jadi saya jawab dengan sekaligus dua pertanyaan tadi. Bagaimana caranya? Karena kita nggak ngerti, yang sudah ngerti aja kalau gitu. Yang lain nanti tunggu sampai dijelaskan oleh para ulama di dalam talim-talim. Kalau mau lebih banyak ngerti, lebih banyak ikut talim. Setelah itu ulang di rumah sendiri. Kemudian tambah pengayaan lewat tafsir, diperkaya dengan wawasan tafsir, lalu baru diulang-ulang. Kalau cuma kaya dengan tafsir tapi tidak diulang-ulang, nggak sampai ke hati. Makanya diulangnya kapan? Malam. Inna nasyi'atal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam itu lebih berkesan kata Allah. Maka di malam hari kita ulangi sendiri, diulang dengan suara yang lembut lama-lama sampai kita mengerti tadi kan? Udah ngerti tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ulang terus akhirnya masuk ke hati. Baru jadi kita. Jadi yang sudah dimengerti saja diulang-ulang. Yang belum dimengerti itu tadarus, khataman. Itu hak lisan. Tetapi kalau hak hati hanya yang kita sudah mengerti saja. Kecuali kita memang bisa bahasa Arab, itu kan untungnya bisa bahasa Arab ya. Dibaca ayat mana aja, bebas, kita ngerti pasti. Makanya misalnya Pak Hidayat, beliau pernah kerja di Saudi. Allah memberi beliau bukan cuma pekerjaan dan rezeki. Yang lebih berharga daripada rezeki di Saudi itu, ilmu. Dengan sendirinya sampai ke sana kan bisa bahasa Arab. Sehingga ketika imam membaca Al-Quran, beliau langsung ngerti kan? Kan enak tuh. Kalau kita harus belajar dulu, ikut les bertahun-tahun, akhirnya baru bisa paham. Jadi saya bersyukur sekali sebagai seorang hamba, Allah dulu mengarahkan saya ke pesantren dan saya belajar bahasa Arab. Padahal sebelumnya saya tidak pernah punya cita-cita harus pengen belajar bahasa Arab. Malah cita-cita saya pengen jadi apa? Cita-cita saya itu pengen jadi astronom, pengen mengenal tentang astronomi. Itu cita-cita saya banget. Setiap malam saya ngeliat bintang, ngeliat bulan, ngeliat pokoknya planet-planet. Saya senang dengan yang angkasa. Makanya sampai sekarang saya suka baca tentang NASA segala macam. Tetapi akhirnya Allah lencengkan ke yang lebih baik. Ya musarrifal qulub. Walaupun dua-duanya baik, tapi dia lencengkan kepada bahasa Arab. Alhamdulillah dengan itu, kalau ada imam baca Quran, insya Allah secara umum mengerti. Kalau mau lebih detail, baca tafsir. Ini
Makanya kalau misalnya mau lebih berkesan lagi, belajarlah bahasa Arab. Dan jangan berputus asa. Jangan target sehari 2 hari, targetnya setahun 2 tahun. Kalau target sehari 2 hari, baru sebulan udah mulai berkurang semangatnya. Sehingga sering saya buat pelajaran bahasa Arab, setelah beberapa bulan tersisa 2 orang, 3 orang, akhirnya bubar. Buat lagi, bubar lagi, buat lagi. Terus dari awal lagi kan ya. Buat target setahun 2 tahun sampai benar-benar paham. Kita pengen ngerasain sholat yang sensasional di hati kita.